Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Smart Campus ID. Hari ini kita akan membahas tentang memulai mengajar via Moodle dengan subtema membuat daftar hadir mahasiswa. Nanti kita akan menggunakan e-learning syeikhnurjati.ac.id yang telah diinstal Moodle sebagai platformnya, dan kita tinggal setup mata kuliah yang kita ajarkan. Nah, mari kita kerjakan. Persiapan yang harus dilakukan ada dua tahapan. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama yaitu yang pertama, siapkan akses ke Moodle. Ini bisa diminta di staf jurusan untuk username dan passwordnya. Kemudian yang kedua, siapkan rencana pembelajaran semester. Nah, ini RPS-nya harus sudah siap, sehingga kita tinggal copy paste saja materi apa yang akan kita kerjakan. Jadi tidak usah mengetik kembali ya. Kemudian yang ketiga, setting and roll code mata kuliah yang ditugaskan, sehingga mahasiswa kita bisa bergabung dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Semua mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 dan selebihnya itu sudah ada di sistem, sehingga mahasiswa bisa akses e-learning tersebut, kemudian memilih mata kuliahnya, kemudian memasukkan enroll code-nya untuk dapat bergabung dengan mata kuliah kita. Kemudian tahapan yang kedua, nah ini yang akan kita bahas, yang A ya, membuat daftar kehadiran mahasiswa. Nanti materi B, C, dan D ini akan di video selanjutnya, yaitu membuat materi pembelajaran, membuat kuis, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian yang terakhir adalah ekspor ke kelas paralel. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar di 4 mata kuliah, kelas A, B, C, dan D, Ibu Bapak cukup untuk bisa setup di kelas A. Nanti kelas selanjutnya kita bisa ekspor. Jadi kita nggak perlu menulis berkali-kali settingan kuis, tugas, dan lainnya untuk kelas-kelas yang lainnya. Daftar kehadiran, tapi kita mulai dari tahapan yang pertama ya. Nah, ini saya tampilkan dulu RPS-nya. Jadi ini RPS yang dibuat. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali RPS yang sudah dibuat. Nah, di sini deskripsi mata kuliah dan lainnya. Dan pastikan yang paling terakhir itu Bapak Ibu siapkan rencana jadwal pengajaran LMS-nya. Jadi dari yang atas tadi kita buat lebih ringkas, pertemuan 1 sampai 16 itu judulnya apa. Nah, ini yang akan kita copy paste untuk topik-topik yang akan kita tulis di LMS kita. Nah, ini RPS-nya sudah siap. Nah, sekarang untuk aksesnya Bapak Ibu bisa akses ke e-learning syeikhnurjati.ac.id yang ini ya. Nanti setelah login, ini tampilan setelah login. Nah, di sebelah kiri ini adalah mata kuliah yang ditugaskan oleh fakultas sesuai SK, nanti ada di sini. Nah, sekarang kita akan setting kelas ini untuk kehadiran mahasiswanya. Oke, kita pilih kelasnya dulu ya. Jadi kita pilih kelasnya, misalkan kelasnya matematika diskrit kelas 5E ya. Nah, di sini masih kosong. Oke, sekarang sebelum itu ada editing off dan editing on. Nah, di sini pada saat editingnya dimatikan, di sini ada tulisannya editingnya bisa diminta on, ada off.
Di sini tidak ada aktivitas yang bisa ditambahkan. Untuk mengedit nama judul kelas ini, bukan judul kelas ya, judul topik ini, kita harus ubah menjadi turn editing on. Klik sini, nanti akan muncul semua aktivitas yang bisa kita tambahkan. Nah, tadi untuk setting enrollment bisa melalui klik user, kemudian klik enroll method. Nah, ini enroll methodnya. Enroll methodnya saya sudah coba tuliskan di sini ya. Jadi nanti bisa tinggal buat enroll methodnya. Tadinya custom ya, saya tulis di sini, silakan masuk atau apalah, bebas ya. Nah, di sini ada enrollment key. Ini kode yang harus diberikan pada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui kode khusus ini supaya bisa bergabung dengan kelas kita. Nah, enrollment key ini tidak dipublish ke semua agar kelas kita tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak ada di daftar hadir kita, ya. Jadi nanti kita bisa setting di sini, misalkan namanya kelas saya. Ini untuk memastikan kita bisa lihat sini ya, kelas saya. Nah, kode tulisan kelas saya ini yang dibagikan ke mahasiswa. Nanti mahasiswa bisa bergabung dengan mata kuliah matematika diskrit ini dengan menuliskan kode kelas saya di sini ya. Baik, ini supaya nggak kelihatan sini, saya ubah aja ya supaya nggak kelihatan. Ini saya jadi, nah ini ya. Baik, udah selesai. Kemudian di sini kita bisa tuliskan welcome message-nya ya. Misalkan silahkan daftarkan diri sesuai dengan kontrak KRS yang diambil. Kita simpan. Oke. Nah, enroll code-nya sudah selesai. Tadi kita sudah setting. Nanti mahasiswa bisa bergabung dengan enroll code itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada settingan mata kuliahnya ya. Settingan mata kuliahnya tadi kemana ya? Kita klik lagi sini aja biar gampang. Nah, ini settingan mata kuliah tadi sesuai dengan yang akan kita bahas. Kita akan membuat daftar kehadiran ya. Membuat daftar kehadiran, kita bisa tambahkan topik ya. Nah, ini topik di sini kan sebenarnya ada 16 ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Jadi kita tinggal tambahkan di sini baru ada 4. Nah, berarti kita tambahkan 13 topik sekalian untuk presensi mahasiswanya. Oke, misalkan add topiknya, udah semua topiknya sudah ditambahkan semua sini. Nanti yang paling terakhir ini kita ganti jadi presensi mahasiswa, kemudian di enter, jangan lupa ya di enter supaya akan berubah. Nah, posisi presensi mahasiswa ini boleh diletakkan di paling belakang atau biasanya lebih lazimnya diletakkan di paling depan. Caranya tinggal digeser. Nih, pada saat disorot sini akan kursornya akan berubah. Kita akan gerakan ke atas. Nanti akan ini bergeser pindah ke atas. Atau misalkan topik yang pertama tadi kita ubah langsung boleh, atau seperti ini boleh. Jadi intinya kita buat presensi mahasiswa ini supaya bisa mahasiswa masuk untuk mengisi daftar hadirnya secara mandiri dengan settingan yang telah ditetapkan. Oke, ini terlalu panjang ya, jadinya lama scrollnya. Biasanya
diletakkan di bawah announcement. Jadi di sini posisinya. Nah, sekarang sudah diletakkan di sini, kita akan menambahkan kehadiran mahasiswa. Caranya adalah di sini ada add activity. Nah, add activity ini kita akan membuat daftar hadir mahasiswa seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada aktivitasnya banyak sekali, dari mulai membuat tugas, kehadiran, kemudian chatting, kemudian banyak ya. Nanti kita akan bahas satu persatu yang mungkin dibutuhkan dalam pengajaran. Kita pilih kehadiran. Oke. Nah, sudah muncul ya. Ini name-nya adalah attendance. Kita bisa tambahkan di sini misalkan presensi mahasiswa. Oke. Di sini kita bisa tuliskan untuk deskripsi ini, silahkan isi daftar hadir sebelum memulai kuliah. Nah, di sini kalau misalkan ini ditulis, maka jika ini diklik, maka akan nampil di setiap bawah tulisan presensi mahasiswa ini ada tulisan silahkan isi daftar hadir sebelum memulai kuliah. Nah, kita tinggal scroll ke bawah ya. Ini dari sini scroll ke bawah, kita save and display. Nah, sudah selesai ya. Nah, yang akan kita buat ini, kita akan setting sesinya. Kan ada 16 sesi ya, 16 sesi. Jadi dari 16 sesi ini kita akan set add sesinya ya. Kita tambahkan add sesinya. Klik sini. Nah, ini waktunya itu kapan? Nah, ini karena saya buat hari ini, maka di sini tanggal 3 September 2001. Ini nggak bisa dimundurkan. Kalau dimundurkan dia nggak mau. Makanya pada saat settingan ini baiknya disetting untuk kehadirannya disetting sebelum pengajaran, sehingga kita bisa memulai tepat waktu ya. Jadi jadwal, kemudian jadwal SK itu minimal 2 minggu sebelum pengajaran sudah siap, sehingga dosen bisa punya waktu untuk setting mata kuliah di LMS-nya ya. Nah, sekarang di sini ada tipenya untuk all student, kemudian waktunya kapan. Ini waktu mengajarnya. Waktu mengajarnya itu bisa dilihat dari jadwal mengajar yang telah diberikan ya. Jadi bisa masuk ke menu dosen, kemudian lihat jadwal mengajarnya. Nah, tadi kelas 5E waktunya jam 7.30 sampai jam 10 pada hari Rabu. Nah, sekarang kita tulis di sini jam 7.30. Ini jam 7.30 sampai jam 10. Oke. Di sini misalkan tuliskan yang tadi ya. Isi daftar hadir sebelum perkuliahan. Jadi setiap jam 7 sampai jam 10 mahasiswa itu harus mengisi daftar hadir ini. Kalau misalkan mengisinya jam setengah 9, nah nanti kita akan atur supaya itu bisa dinyatakan apa gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah multiple session. Ini yang akan kita data ini, daftar hadir ini di-repeat, diulang sampai ke batas akhir dari pengajarannya. Kemudian repeat on. Nah, ini harinya apa? Tadi hari Rabu ya. Hari Rabu. Kemudian repeat every
one week ya. Jadi setiap 1 minggu sekali. Kemudian ini di repeat sampai kapan? Nah, pengajaran kita misalkan batas akhirnya sampai Januari ya, misalkan sampai 3 Januari. Maka kita tulis di sininya Januari, kemudian jangan lupa tahunnya berarti 2001, sekarang jadi 2002. Nah, kemudian student recording. Di sini student recordingnya allow student record ya. Jadi mahasiswa bisa mengisi daftar hadirnya secara mandiri. Jadi kita nggak perlu mengecek satu persatu mahasiswa itu hadir atau enggak. Jadi mahasiswa datang kemudian dia mengisi secara mandiri. Kemudian kita add. Oke, sudah masuk. Oke, ini apa ini? The session date prior to. Oke, kita coba. Ini tanggal 4. Nah, udah ya. Jadi karena waktunya sudah terlewat, jadi nggak mau. Nah, kita coba jadwalnya sudah dibuatkan. Di sini ada tanggal 8, tanggal 15, kemudian dan seterusnya. Kenapa tadi tidak mau? Karena hari ini hari Rabu, kemudian saya setting tanggal 3 jam 7. Jadi itu sudah terlewat. Kita buat besok ya. Jadi buatnya tanggalnya tanggal besok untuk minggu depan. Nah, seperti itu ya. Ini sudah di generate semuanya. Nanti selanjutnya adalah kita set statusnya. Nah, status ini untuk mengatur kehadiran dari mahasiswa untuk keterlambatannya. Di sini ada kehadiran, kemudian ada terlambat, kemudian ada izin dan ada yang tidak hadir. Nah, kita misalkan setting di sini kehadiran itu 15 menit pertama itu dianggap hadir. Kemudian jika lebih dari 15 atau ini 30 menit pertama itu kalau lebih itu dianggap terlambat. Kemudian izin itu kalau misalkan 45 menit dia baru masuk itu dianggap izin. Kemudian jika 1 jam dia tidak masuk maka dianggap tidak hadir. Nah, di sini kita buat otomatis mark ya. Nah, nanti kalau misalkan mahasiswa akan mengisi absen pada saat dia masuk di 20 menit pertama, maka kehadiran ini akan otomatis hilang. Yang ada hanya terlambat, excuse sama absen. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa disetting secara otomatis. Kita tinggal klik update. Oke. Nah, ini sudah selesai di setting. Jadi untuk penjadwalan itu hanya seperti ini saja. Nah, sekarang seperti apa sih kalau misalkan mahasiswanya sudah bergabung? Nah, ini contohnya ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini contohnya mahasiswa yang sudah bergabung. Maka di sini ada nama-namanya. Nah, karena ini baru disetting, maka mahasiswa belum masuk untuk menggunakan LMS ini. Di sini ada presentasi kehadirannya. Jadi Bapak Ibu tinggal isi dari sini, bukan tinggal isi ya, tinggal ekspor dari hasilnya ini nanti bisa dimasukkan ke dalam daftar nilai pada akhirnya ya.
Baik, untuk setting daftar kehadiran mungkin cukup sekian ya. Nah, oh ya, tadi kita tambahkan sedikit ya. Untuk topik-topik ini yang selanjutnya ini nanti bisa diisi. Caranya kita tinggal copy paste dari sini ya. Misalkan ini perkenalan mata kuliah, ini di copy kemudian dipaste di sini, paste, enter. Kemudian yang topik selanjutnya adalah ini definisi himpunan, kita tinggal paste di sini, enter. Kemudian pertemuan ketiga, kita tinggal paste, enter. Lanjut. Nah, seperti itu, mudah sekali kan? Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana membuat materi pembelajaran. Baik, terima kasih. Itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.